Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Pipin Septia Melinda. Bisa kalian panggil Ibu Pipin. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas kembali materi dari bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, di sini yang pertama kali akan kita bahas itu adalah konsep pemisahan kekuasaan negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembagian serta pemisahan kekuasaan negara ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang pertama yang kita singgung adalah pemisahan kekuasaan negara. Di sini menurut Montesquieu terdapat 3 pemisahan kekuasaan negara, yaitu yang pertama bidang legislatif, kemudian yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Di sini legislatif ini bertugas untuk sebagai perancang undang-undang atau pembuat undang-undang, sedangkan eksekutif ini yang bertugas menjalankan undang-undang, dan yang yudikatif ini bertugas untuk mengawasi bagaimana jalannya undang-undang tersebut, ya. Nah, kemudian pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu ini tuh dikenal dengan istilah trias politica. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemisahan kekuasaan negara. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negara. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 2 pembagian kekuasaan negara. Yang pertama itu pembagian kekuasaan negara secara horizontal, kemudian yang kedua itu pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Dan yang pertama yang kita bahas ini adalah pembagian kekuasaan menurut horizontal, ya. Nah, di sini itu terdapat 6 pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Yang pertama itu kekuasaan konstitutif, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif, keempat yudikatif, yang kelima eksaminatif, dan yang keenam adalah moneter. Nah, seperti yang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini sudah Ibu jelaskan tadi, ya, fungsi dan tugasnya. Tinggal kekuasaan konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Nah, kekuasaan konstitutif ini tuh bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dipegang oleh MPR. Dan kemudian selanjutnya eksaminatif ini tuh berhubungan dengan keuangan negara, mulai dari pemeriksaan serta pertanggungjawaban uang negara. Ini dipegang oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah moneter. Di sini bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan juga menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, ini dijalankan atau dipegang oleh Bank Indonesia. Itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua itu pembagian kekuasaan secara vertikal. Dan yang kedua itu adalah secara vertikal. Jika tadi yang pertama horizontal itu adalah yang dipegang oleh pemerintahan pusat, kemudian yang vertikal ini itu dijalankan oleh pemerintahan daerah. Nah, di sini tuh meliputi seperti gubernur, kemudian wali kota, kemudian juga bupati. Ibu rasa itu dua perbedaan yang sangat menonjol, ya. Yang horizontal itu dipegang oleh pemerintahan pusat, sedangkan yang vertikal ini dijalankan oleh pemerintahan daerah. Nah, di sini mereka juga mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah di setiap masing-masing kota yang mereka pegang, gitu, ya. Itu tadi pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya kita akan membahas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan kekuasaan pemerintah, presiden itu dibantu oleh menteri-menterinya. Di Indonesia itu jumlah dari seluruh kementerian itu bermaksimal 34 kementerian. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, hingga kementerian koordinator. Nah, yang tergabung ke dalam kementerian kelompok 1 ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang tergabung ke dalam kementerian kelompok 2 itu ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Sosial, Kesehatan, ya, dan lainnya. Kemudian yang tergabung ke dalam kelompok kementerian kelompok 3 itu terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Badan Usaha Milik Negara, kemudian Pemuda dan Olahraga itu tergabung ke dalam Kementerian kelompok 3. Sedangkan Kementerian Koordinator itu
Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, kemudian bidang perekonomian, kemudian juga pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, di sini kementerian ini memiliki tugas dan wewenang serta fungsi yang disesuaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Jadi, kalau untuk tugas dan fungsinya, Ibu rasa kalian bisa melihat lebih lanjut di dalam LKS karena sudah dijelaskan semuanya di sana, ya. Mungkin sekian penjelasan singkat yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah dan semoga kalian masih tetap semangat untuk terus belajar dalam proses pembelajaran daring, ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.